Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sevi Disyana, NIM 062 akan menjelaskan tentang gelombang feminisme dalam sosial. Jadi perkenalan terlebih dahulu, feminisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu femina yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi femine yang berarti memiliki sifat-sifat sebagai perempuan. Menurut Charles Fourier, gerakan feminisme ini yaitu gerakan wanita yang menuntut persamaan hak antara kaum wanita dan kaum laki-laki. Kata feminisme ini dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosial utopis. Teori feminisme didasari oleh kebutuhan untuk memahami penyebab ketertindasan perempuan dengan tujuan untuk membalikan tatanan sosial yang didominasi oleh laki-laki. Di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, gerakan ini mengalami perkembangan yang luar biasa, dan pada periode ini dikenal juga dengan feminisme gerakan sosial, nama periode kebangkitan feminisme gelombang kedua. Feminisme terbagi ke dalam 3 gelombang besar yang masing-masingnya saling menegasi dan tentunya juga saling melengkapi satu sama lainnya. Ketiga gelombang besar tersebut diantaranya adalah feminisme gelombang pertama, yang mencangkup aliran feminisme liberal, radikal, anarkis, marxis, dan sosialis. Selanjutnya di gelombang kedua mencangkup feminisme eksistensial dan ginosentris, dan gelombang ketiga mencangkup feminisme postmodern, multikultural, global, dan ekofeminisme. Menurut Kristeva ada 3 gelombang atau 3 tahapan. Yang pertama yaitu feminisme gelombang pertama. Aliran feminisme ini mencangkup di dalamnya lebih berfokus pada kesenjangan politik, terutama dalam memperjuangkan hak pilih perempuan atau emansipasi di bidang politik. Aliran feminisme dimulai pada tahun 1792 sampai 1960 yang bermula dari tulisan seorang filsuf dan feminis pada abad ke-18 bernama Mary Wollstonecraft. Dalam karyanya yang berjudul A Vindication of the Right of Woman, Mary Wollstonecraft menginspirasi gerakan dan perjuangan perempuan hingga berlanjut pada abad ke-20, di mana kaum perempuan berhasil mencapai hak pilihnya, yaitu hak politik. Dalam bukunya tersebut, ia menuliskan bahwa perempuan secara alamiah tidak lebih rendah daripada laki-laki. Tetapi terlihat seperti itu hanya karena mereka tidak memperoleh banyak pendidikan. Ia mengusung supaya laki-laki dan perempuan dianggap setara dalam setiap dimensi kehidupan, terutama dalam hal sosial politik. Selanjutnya, feminisme gelombang kedua. Gelombang ini lebih merupakan gerakan pembebasan perempuan atau biasa dikenal dengan istilah woman liberation. Gerakan ini adalah gerakan kolektif yang revolusioner, sebagaimana nampak sejak kemunculannya pada tahun 1960 sampai 1980. Bisa dikatakan inilah masa yang muncul sebagai reaksi kaum perempuan atau feminisme atas ketidakpuasannya terhadap berbagai praktik diskriminasi. Terlebih diketahui bahwa secara hukum dan politik, hal ini sebenarnya telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama, tetapi dalam praktiknya tidak terrealisasi secara maksimal. Selanjutnya, feminisme gelombang ketiga, atau dikenal dengan post-feminisme. Aliran ini dimulai pada tahun 1980 sampai sekarang. Aliran ini begitu populer dan banyak dijadikan rujukan oleh para feminisme modern. Meski demikian, banyak tokoh feminisme yang menganggap bahwa feminisme gelombang ketiga berbeda dengan post-feminisme. Hal ini disebabkan karena post-feminisme merupakan gerakan yang menolak feminisme gelombang kedua. Nah, dari gelombang-gelombang yang sudah dipaparkan tadi, meskipun berbeda-beda secara fokus dan perhatiannya, baik antara gelombang feminisme maupun antara aliran feminisme, khususnya dalam gelombang ketiga, sejumlah aliran tetap menempatkan perempuan pada posisi yang semestinya. Artinya, dengan pengalaman ketertindasan yang dialami oleh kaum perempuan, kalangan feminisme berusaha memberi semangat, dorongan, serta inspirasi tentang pentingnya peran dan posisi perempuan, terutama peran dan posisinya dalam ranah kultur maupun politik.
Singkatnya, cita-cita kebebasan perempuan adalah cita-cita kesetaraan manusia sekaligus cita-cita kemanusiaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu feminisme sebagai gerakan sosial. Di beberapa negara, gerakan feminisme merupakan reaksi dari ragam persoalan yang terjadi seperti ketidakadilan terhadap kaum perempuan maupun adanya proses penindasan. Kaum perempuan berjuang demi kesetaraan, hak-hak dan kesempatan yang sama maupun kebebasan untuk mengontrol dan menentukan jalan kehidupannya sendiri. Reaksi ini diwujudkan oleh kaum perempuan dalam beberapa bentuk gerakan sosial, yaitu aksi maupun dalam bentuk tulisan. Perjuangan perempuan dalam menuntut persamaan hak terjawab sudah dan membuahkan hasil yang memuaskan. Perempuan mendapatkan akses yang sama dengan pria ataupun laki-laki dalam hal pendidikan, pekerjaan, politik di beberapa aspek kehidupan bermasyarakat. Namun bukan serta-merta kaum perempuan dan pria sudah setara. Di beberapa negara, tubuh perempuan masih dianggap objek. Hal ini bisa terlihat pada iklan-iklan yang mengekspos sebagian tubuh perempuan yang dianggap seksual. Ditambah lagi dengan isu pemerkosaan, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga masih saja sering terdengar. Konsep feminisme dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan sosial dan bentuk perlawanan sosial. Dengan kata lain, feminisme merupakan sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kesetaraan dan kedudukan hak yang sama dengan laki-laki. Gerakan feminisme bukan sekedar bentuk perlawanan terhadap laki-laki, melainkan untuk perlawanan pada tatanan sosial yang menganggap bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi. Gerakan feminisme hadir untuk mendobrak sistem sosial yang dimana laki-laki memiliki kekuasaan penuh atau mendominasi terhadap perempuan. Sistem dominasi laki-laki atas perempuan yang biasa disebut budaya patriarki. Intinya adalah gerakan feminisme ini bertujuan untuk membuat perubahan akan ketidakadilan sistem sosial, bahwa laki-laki dan perempuan sejatinya memiliki hak yang sama. Maka dari itu sesungguhnya inti perjuangan gerakan feminisme adalah equality atau kesetaraan. Terima kasih, segitu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.